دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul bertemu pada malam hari ini di majelis ilmu. Tentu ini merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga nikmat berupa kemauan untuk menerima nasihat, nikmat berupa kemauan untuk mencintai masjid, untuk mencintai ilmu. Itu bukan persoalan sederhana. Ati kula mbek sampean, manah kula panjenengan saged seneng dengan ilmu, itu bukan persoalan kecil. Itu persoalan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan besar. Jenengan saged bayangkan, kita hidup di zaman tidak pernah melihat wajah Rasul, tidak pernah dengar suara beliau, tapi mau menerima ajarannya, mau mengamalkan sunnahnya, mencintai ajarannya, menjadikan sifat itu jadi sifat kita, menjadikan ciri-ciri kita. Ini bukan persoalan sederhana. Bandingkan dengan orang yang punya hubungan kerabat dengan Rasulullah, hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, familinya Nabi, dicintai Nabi, tapi terhalang untuk menerima syariat. Ya. Beliau yang membesarkan Rasulullah, yang nuntun tangannya Nabi, yang mangku badannya Nabi, yang nyuapi Nabi, terhalang untuk menerima hidayah. Bayangkan, ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan yang sangat besar. Dados panjenengan kali kula gelem trimo sunnah ini bukan kebetulan. Itu nikmat yang agung. Coba dibayangkan malih ini. Kita hidup di zaman yang sudah sangat jauh dengan, nggak ada hubungannya dengan kekerabatan, nggak ada silsilah dengan Nabi SAW. Ya nggak pernah ketemu, tapi percaya. Apa nggak takut kita dibohongi, kita nggak takut ditipu, dan kita melakukan itu penuh dengan keyakinan dan harapan. Mendengar perkataannya itu mengalahkan perkataan siapapun. Gimana? Begitu beliau mengatakan dilarang yang biasa kita lakukan, kita tinggalkan. Untuk belajar duduh nek kula mbek sampeyan niku seneng nang Kanjeng Nabi.
Padahal kita nggak ketemu dengan beliau, tapi bisa menerima itu nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang hidup di zaman Nabi, hidup bersama Nabi, ketemu Nabi, ada hubungan kerabat dengan Nabi, punya hubungan darah dengan Nabi, mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, tapi terhalang hatinya untuk menerima hidayah. Maka ini jangan dibiarkan, ayo dipelihara, ayo dijaga nikmat berupa hidayah ini agar tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka mugi-mugi napa ingkang badhe kula aturaken mangke dados ilmu ingkang manfaat, lan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kekuatan lahir batin dhateng Allah Ta'ala saged nglampahi ilmu-ilmu ingkang dipun sampaiaken mangke. Amin. Menindaklanjuti hadis bab sabar, kisah seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya yang dinasihati oleh Nabi, kemudian Nabi dicelatu, kemudian Nabi diusir dan Nabi pun pergi tanpa dengan marah dan Nabi tidak dendam kepadanya. Ini banyak pelajaran. Melanjutkan apa pelajaran yang bisa kita petik. Ya, sekarang pelajaran yang ketiga dari kisah hadis itu. Apa pelajarannya? Pelajaran yang ketiga, hadal hadis ini, kisah ini yadullu ala tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifqahu bil jahil. Masya Allah. Nih. Jadi kisah hadis ini nduduh nih. Sampeyan catat bahasa Indonesia saja. Kalau tak urap bahasanya. Ya, jadi hadis ini, kisah ini menunjukkan tentang apa? Ala tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki tawaduk murni, gak tawadukan, gak digawe-gawe, gak diviral-viralne, ya gak apa jenenge iku, gak pencitraan, mboten iki alami dan itu sifat beliau, watak beliau. Ya, ini tentang ketawaduannya Nabi SAW. Warifqahu dan kelembutan sifat beliau bil jahil, menghadapi orang-orang yang jahil, ngedepi wong sing gak ngerti, ngedepi wong awam, ngedepi wong sing durung duwe ilmu. Begitu caranya. Ngeten. Ya. Jadi kalau menghadapi orang yang belum ngerti, ngedepi wong sing awam, kudu gawe ilmu maklum. Kata para ulama apa? Min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah-sunnah Nabi adalah ilmul maklum, ilmu tentang pemakluman. Apa yang dimaksud pemakluman? Dimaklumi nek wong jahil, wong awam iku berbuat salah niku dimaklumi. Maklum durung ngerti, maklum durung paham. Iku sifat yang dimiliki oleh Nabi. Sehingga Nabi ketika dicaci maki mboten emosi. Kenapa? Karena dia belum tahu. Makanya Nabi memaafkan, tidak dendam. Bukti ini napa? Bukti ini nalikane wong wedok niki sing mari nyelatu Nabi, mari ngusir Nabi, begitu diberitahu kalau yang memberitahu niku Nabi, beberapa waktu berikutnya napa? Datang ke rumah Nabi. Minta apa? Minta maaf dan minta nasihat. Nabi memberi nasihat atau mboten? Tetap memberi walaupun kemarin habis diusir. Nah, kira-kira kula mbek sampeyan winganane mari dicelatu diusir terus wong njaluk nasihat, kira-kira nasihat piro mboten? Iki bedane, ngeten lho. Makanya enggak boleh punya dendam, apalagi kita seorang dai, ya, orang-orang yang aktif di masjid kudu nduduni sifat-sifat sing kados ngeten iki. Begitu kembali ke masyarakat, bergaul dengan berbagai macam
Ana wong sing seneng ngaji, ana sing gak seneng ngaji, ana sing benci Nabi. Ngono iku kudu dingerteni. Jelas nggih? Makane sifat Nabi niki disebut jelasaken kalian Allah, diabadikan wonten gene Al-Qur'an. Sifatnya Rasulullah ini wonten gene surat Al-A'raf ayat 199. Surat 7 ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nggih, silakan. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang kafir. Nah, ada 3 sifat. Ada 3 akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Ya. Ketika mengajak kepada hidayah, ketika mendakwahkan ilmu, ketika mendakwahkan akidah, terus orang yang diajak atau orang yang dinasihati ini ku ngeyel. Orang yang dinasihati bantah, orang yang dinasihati marah. Maka apa kata Allah? 1, khudil af. Jadilah kamu pemaaf. Artinya apa? Maafkan orang seperti ini. Maafkan orang seperti ini. Jangan kamu dendam, jangan kamu marah. Maafkan dia. Jadilah kamu. Yang kedua apa? Wa'mur bil urfi. Tetap mengajak kepada yang baik. Tetap ngajak yang baik. Walaupun kemarin ditolak. Walaupun kamu difitnah. Tetap ajak yang baik. Kenapa? Hidayah itu kita nggak tahu masuknya kapan, Pak. Loh, ya saya itu, Pak. Ada banyak teman-teman itu dinasihati anaknya, dijak anaknya, dirayu anaknya, nggak ngenek, no. Koncone dolen ning omahe. Ngene, dolen ning omahe. Ngomong pisan nang ibuke langsung nrimo hidayah. Loh, jadi kadang-kadang kita kudu terampil menyampaikan apa? Napa? Nasihat, kudu terampil nyampaikan nasihat. Kadang-kadang tidak melalui kita tapi melalui orang lain. Makanya enggak boleh bosan ngajak orang lain. Bunyi ya, khudil af, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, tetap memberikan apa? Mengajak kepada kebaikan, tetap mengajarkan kepada yang ma'ruf. Dan yang ketiga, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang yang jahil. Artinya apa? Kalau kamu berhadapan dengan orang jahil, berhadapan dengan orang awam, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti dalil, durung ngerti syarat, ojo diladeni. Wong kadang-kadang kula mbek sampeyan wis gak ngerti, ngowel sampeyan ladeni padha ngeyeli. Akhirnya padha gak genahe. Lagi ngaten. Nah, ya pemane kula mbek sampeyan dalil ya gak pate apal. Cuma iling-ilingen ngono ae. Nggih ta? Lah nyata niku aja diladeni, wis gak usah ngeyel, gak usah diladeni ngeyel pun. Mboten usah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Pada saat kita berusaha mengajak kebaikan, saya ulangi, pada saat kita menyampaikan nasihat, mengajak kepada yang baik, itu harus siap-siap adanya ujian. Siap-siap adanya ujian. Kudu disiap nih. Entah jenengan iku nasihati anak, nasihati saudara, ngajak temen, ngajak orang tua, ngajak keluarga, harus disiapkan. Apa ujian-ujiannya? 3 macam ujian. Coba kita simak. Ada 3 macam ujian yang paling mendasar. Ujian orang mengajak dalam
kebaikan. Ujian orang mendakwakan kebenaran itu ada 3 kemungkinan rintangan-rintangannya. Napa rintangannya? 1. Iqradu an-nasi ala dakwatika. Iqradun nas ala dakwatika. Berpalingnya manusia dari dakwahmu. Kudu siap-siap. Jadi kula nalikane ngajak, nalikane nyampekne, nalikane memberitahu, ya, kudu siap-siap apa? Ditolak. Kudu siap-siap. Jadi nalikane nek kula mbak sampean pun siap-siap, kemungkinan buruknya kan ditolak. Nggih mboten? Apapun alasannya. Diinget-inget niki Pak, dipun ini, ditolak itu bukan urusan besar bagi kita. Enggak usah bingung, enggak usah nesu, enggak usah frustasi, enggak usah depresi. Dan enggak usah kapok ngajak lagi. Kan biasanya kula mbek sampean ngajak gak direken, ngajak gak diikuti. Sampean tobat duluan sebelum orangnya tobat. Ngerti maksudnya? Tobat apa? Tobat gak ngajak. Padahal wong sing diajak durung tobat. Sing ngajak malah tobat duluan. Tobat dari apa? Dari mengajak. Ngerti maksudnya, Pak? Kapok. Karena apa dulur koncone jenengan kok mboten sampean ajak malih pun tobat kula. Padahal sing diajak dorong tobat. Lho ngeten kan jenenge putus asa, Pak. Mboten bareng. Wis ngoten niku irame wong ngaji nggih ngoten niku. Irame wong ngajak kebenaran ngoten niku. Rintangan pertama apa? Iqradun nas ala dakwatika. Berpalingnya orang dari dakwah. Coba mari kita simak pengaduan Nabi Nuh kepada Allah. Nah, ini kok dadi hiburan kula sampeyan. Dadi kok semangat kalian. Wong sik katole telung dino. Sawambatan gak kamis, tak jaga karu-karuan, tak WA yo gak dibales, tak telepon gak diangkat, tak jemput melungker. Wis saiki semoh gak gelem ngaji. Jangan. Yuk kita belajar dari semangatnya Nabi Nuh. Kita lihat surat 71. Surat 71 mulai ayat 5 sampai ayat 9. Ayat surat 71 ayat 5 sampai ayat sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. Ia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Terus? Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
Coba betapa telatennya beliau. Betapa sabarnya beliau. Ya. Dari segala cara ditempuh dengan cara-cara yang baik. Pagi dia ngajak orang, malam dia mendakwai orang. Yang diajak bukan semakin dekat kepada agama, tapi justru lari dari kebenaran. Diajak secara pribadi, dicara terang sembunyi-sembunyi, cara sakniki niku dijapri. Ya, tak undang pribadi, tak japri Mas. Tak share nang grup. Orang-orang tidak menyambut dakwah ini kecuali mereka menjauhkan diri dari dakwah. Niku irama. Jadi kalau sekarang kita ngajak, diseru, ngajak, diajak kebaikan, terus ditinggalkan orang, nggak ada yang nyambut, itu bukan yang pertama. Dan bukan yang terbesar kita ditolak itu. Pun ini rintangan pertama di dalam dakwah. Kudu siap-siap mengalami kados ngeten iki. Jelas nggih? Sebab dari ditolak itu lalu kita telaten, itulah kesabaran. Ngeten. Itulah kesabaran. Sebab kesabaran kula mbek sampeyan niku mboten ketok, Pak. Nek kana ujian niku mboten ketok. Sampeyan kali kula niku disebut sabar iku mulai kapan kira-kira? Nek kana ujian, kana rintangan, jenengan kali kula ketok sabarin apa mboten? Mboten. Makanya ulama-ulama Yahudi dulu untuk ngetes Nabi Muhammad ini benar Nabi apa enggak. Ini ku diuji, dicaci maki di depan kaumnya, Pak. Ada kisahnya nih. Jadi suatu saat wonten ulama besarnya orang Yahudi, ulama besar, Pak. Dan dia sudah membaca sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat kecuali 3 yang belum dia temukan itu. Makanya dia datang untuk menguji telu iki ono enggak sifatin Nabi ini. Akhirnya nopo? Pas Nabi niku berkumpul dengan para sahabat ketika ngajar kados ngeten iki, ulama Yahudi datang sambil berdiri nopo? Nagih utang. Lho ngono lho. Sampeyan bayangno nek ustaz sampean pas ngaji ditagih utang. Sakit dibayangkan, Pak. Dan itu dengan caci makian. Hai Muhammad, tidakkah engkau kepingin lunasi utang-utangmu? Dasar ngono. Keturunannya Abdul Muthalib sukanya menunda-nunda hutang, gak nempati janji. Itu di depan santri-santri beliau, di depan para sahabat, diunek-unek nih koyok ngeten iki. Sing gak trimo sinten? Umar. Umar boten trami, Pak. Begitu dia mencaci maki, Umar berdiri langsung nyandak napa jenenge niki? Bajunya dicandak dengan Umar, dipecicili sama Umar sampai perawi niku nulis, mata Umar niku berputar-putar kayak planet. Saking napa nih? Saking marahnya. Gak kena dimpet Umar. Apa kata Umar? Kalau saya tidak takut dicela oleh Nabi, tak ketok dasmu ning kene. Kata Umar begitu. Akhirnya apa? Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, ojo ngono." Kalau kamu mau membantu saya, menolong saya, kamu omongi orang tersebut. Kalau kamu mau menolong saya, omongi orang tersebut. Pak, nek nagih ojo ngono. Sing apik nek nagih. Itu Nabi yang apa jenenge niku? Sing nasihati Umar niku, sing ngedem-ngedem atine Umar niku. Pak, nek nagih ojo ngono sing apik. Terus kamu juga ngomong ke saya Umar, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau segera ingin melunasi hutangmu?" Jadi nek kamu nolong itu ngomong ngono. Ya Allah, kira-kira kula mbek sampean dikonok piye? Terus ana sing ngewangi, ya ngono. Ya ngono. Coba ayo saiki wong alim-alim ustaz-ustaz wong kadang-kadang diuji mik lek grek porek dibanting niki kok. Jadi kok ustaz kibar kadang niku terkenal. Lho rintangan ngene tok niku wis gak gelem, Pak. Disabari. Niki kan bagian rintangan. Saya yakin demi Allah penyelenggara niku mati-matian nyapaken, Pak. Lho nggih mboten, Pak? Kita sering menghadapi ngoten niku, Pak. Malah kapan hari niku pengajian, Masya Allah, bludak-bludaknya jamaah, penuh jamaah niku.
Soundnya itu mati, Pak. Masya Allah. Jadi sing tuan rumahnya pripun? Pun Pak, nek suara kula niki sik didengar wis gak pakai sound kula kono. Ngelatih sabar ya. Niki ujian ini, ujian. Dan saya yakin yang punya rumah niku sampun nyiapaken. Boten lido anjene ngoten, Pak. Jadi niki mikir niku sik nyar, Pak. Mulai pagi niku pun dites lancar sedina niku pun dina apa niki jenenge? Dicobai soalnya sik nyar ngoten. Dan lancar enggak ada masalah, enggak ada masalah. Lho pas ngaji niku lho legrek. Nah, pas pengajian penutup majelis selesai dicoba. Urip lho ngoten lho. Lah piye? Anjene nguji anjene. Nguji. Ya alhamdulillah suara kula gentek mari ngoten. Mari bengok-bengok ya. Tapi kita sadar lah, ngoten niku kita yakin lah yang punya rumah itu enggak sembarangan. Apalagi kajian besar, ustaz besar, lu ngoten kok enggak menghargai ngoten. Ini menunjukkan apa? Dia gagal. Wong mendidik dirinya saja gagal. Lalu nyuruh orang sabar dalam ujian kan lucu ngeten iki. Wong dia enggak bisa menghadapi ujian, bagaimana orang akan mendidik masyarakat? Makanya Pak, salah satu penyebab pula mbak sampean gagal di dalam membentuk kajian itu apa? Kita tidak menemukan teladan. Itu masalahnya. Teladan itu angin, ceramah itu gampang, teladan. Saya coba nek kula mbak sampean saya kepingin belajar dadi wong sabar. Guru ini sapa ning sabar iki? Hah? Belajar qanaah nang di gurune. Itu yang menyebabkan kenapa dakwah di zaman akhir ini enggak terbentuk. Kadang-kadang kita tahu ilmunya tapi sulit untuk mengamalkan ilmunya ini. Ya kan? Masih bapak-bapak ngeten iki. Mari ngaji niki lho, mari ngaji bab sabar. Bab ngaji bab sabar. Ngoten niku ono jopo ngene parkiran, muring-muring ngeten niku. Kenapa? Soalnya dalane ketutup sepeda wong liya. Diomongno, Pak, omongno Pak niki sandal kula ketutup, Pak. Nggih, Pak, alon-alon. Sama niku tukang parkir. Lho ngono. Padahal baru saja bahas masalah sabar. Dodono napa gagal dia. Wis ketok gagal. Nang kula niki nate khutbah Jumat, ya Allah. Gini Al-Firdaus nih. PP legi nih. Bab sabar. Mulai sandal kula hilang. Muter-muter ditakoni tiyang, "Madosin apa, Ustaz?" "Dolisator." Guyu tiang-tiang. Sandale untung sandale elek dadi gak patek sedih kula. Untung sandale elek. Makane kalau sakniki nek ngaji-ngaji pengajian teng pundi mawon gak tau nggih sandal apik. Dadi kok ilang niku mboten ketun ngono lho. Dadi wong-wong niku wah sabar. Oh dikira sabar padahal sandale elek. Kok sandal api ini kira-kira gak mulai-mulai. Lho ngoten, ternyata kula mbek sampean praktekno ilmu niku enggak semudah waktu nulisnya. Nggih mboten? Nah niki kudu dilatih Pak ngeten iki. Makanya mboten Nabi mengatakan apa? Al-hilmu bitahallum. Ilmu itu al-hilmu, sifat sabar itu bisa diperoleh dengan apa? Bitahallum, dengan membiasakan diri. Nah, ngaten. Membiasakan diri. Makanya kok diuji dengan itu pun. Niki pertama ya, ujian di dalam dakwah. Dadi nalikane ibu, bapak nyampe no nasihat teng pundi kemawon, teng sinten kemawon kudu siap-siap adanya 3 rintangan ini. Jadi 3 rintangan. Satu rintangan pertama apa? Berpalingnya orang dari enggak mau mengikuti kita, itu kesimpulannya ngoten. Kesimpulan enggak mau menerima ajaran yang kita sampaikan. Itu rintangan pertama. Rintangan kedua apa? Rintangan kedua itu adalah gangguan-gangguan. Berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan dan tindakan-tindakan yang merugikan. Nah, niki ujian yang nomor kali, rintangan sing nomor kali, nek dakwah niku mesti ngoten niku. Ucapan-ucapan, celaan-celaan, caci makian itu iramanya dakwah, enggak usah heran. Ya,
Kita dijuluki nopo mawon ngaji. Dijuluki radikal, dijuluki ekstrim, dijuluki semua macam. Itu irama. Bukan hanya sekarang. Kalau kita dikatakan dengan cacian itu wajar, Pak. Wong kita ini juga memang kita sendiri juga kurang begitu baik. Lagi tau? Ayo kula mbak sampeyan kan durung apik temen. Nggih mboten? Lho Nabi niku sing apik tenan kuwi lho sing dielok-elok nih. Napa maneh kula mbek sampean setengah apik? Ayo apik tenan apa durung? Dereng. Wis sabar temen, dereng kula mbek sampean gampang ngamukan sih. Nek pas ngaji ya ketoke sabar. Ayo ana omah. Ayo bapak-bapak. Wis sabar apa sing ngamukan? Ayo. Gak gampang nesuan kira-kira piye. Nanti dilatih ngoten niku. Lha ngeten iki diangen-angen, Pak. Ngoten kok dilebokno ning ati, ndonga ning Gusti Allah, ya Allah lebokne ning ati. Cek dadi wong sing sabar tenan. Dadi bojo niku sok ngrasani ya Allah, bojoku melok ngaji kono oleh. Ngono lho. Saiki gak nyenggrangan, nek ngomong kalem lho ngono ketok. Dadi wong wedok niku seneng. Engko dijak ngaji, gampang pengaruhnya sebab wong lanang wis ketok oleh. Sampeyan ngaji sik ngomong sik kasar, terus ngajak wong wedok ngaji. Engko dadine koyo sampeyan ngene, ngono kire. Paham jenengan kan? Ngerti maksud kula? Ngono lho. Dadi kate ngajak sing diajak niku gak tertarik kenapa? Lah sing ngaji sik cerewete koyo ngene. Omongane sik kasare koyo ngene, ndi oleh ngaji. Dadi sing diajak niku mboten tertarik. Tunggale ana wong dodol obat brengos tapi gak brengosen ya gak payu. Lho nggih mboten. Ana wong nakam parfum keleke badhek. Ya gak doyan. Sapa sing percaya? Nggih ta? Sampeyan tingali. Wong wedok-wedok sing dodol napa niku? Dodol bahan-bahan kecantikan. Mesti sing dodol wonge ayu lho. Nek wonge buteng-buteng sapa sing tuku? Iki contoh gampang-gampangane ngono, Pak. Dadi wong-wong niku tertarik sampean. Masih sampean gak ngajak niku tertarik. Sampean niku peduli karo tangga, endengan karo tangga, gampang nulung tangga. Wis gak usah diajak orang tertarik iki wong masjid. Lho ngono lho. Mangkane kula mbek sampeyan dadi jamaah masjid niku pribadi niku kudu beda karo wong sing gak sapa masjid. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan sosialnya lebih tinggi dari yang lain. Orang mikir orang masjidan begitu loh. Orang yang biasa sibuk dengan sholat, orang yang sibuk dengan ngaji, ini karakternya. Nek kula mbek sampean gampang tukaran, wong sak RT jak tukaran kabeh. Wong tertarik tekan ndi? Dijak urunan yo gak gelem. Nek urunan sing apik lho ya. Nek urunan artis gak usah. Bener lho. Pahami? Nah, jadi pengaruh ngajak niku won. Kenapa efeknya ada, Pak? Efeknya itu ada. Ya ngoten. Wong kula nate ningali wong dodol napa? Obat kumis niku. Masyaallah, jenggote apik, kumise apik. Percaya. Wulune gelar ngene niku dodone niku. Ana lan yen dodol obate rambut ya dodol rambuté. Sak dodol-dodone dibuka kaos sing ngene. Oh, pancene cocok. Coba nek klemis kabeh. Wong irungmu gak metu rambute ngono, Pak ngono. Ben nggih, niku rintangan ingkang nomor kali tadi dicaci maki, dicuekin, dikasih julukan-julukan jelek niku bukan hal yang perlu. Gak usah kaget, gak usah heran, gak usah takut, gak usah panik. Niku sego jangane wong dakwah. Ya. Wong Nabi dikatakan orang sesat, Nabi itu dikatakan orang gila, Nabi niku dikatakan tukang sihir, pembohong, penipu dan macam-macam. Dan Nabi tidak menghiraukan itu semuanya. Pun rintangan yang ketiga di dalam dakwah adalah itu berasal dari diri kita sendiri. Napa, Pak? Tergesa-gesa supaya orang nerima. Itu rintangan. Napa, Pak? Tergesa-gesa agar dakwanya segera diterima. Istiqjal.
Ngoten. Gini ki sing gare kula mbek sampean gak sabaran. Gini ki kula mbek sampean sing gampang putus asa. Gini ki sing gare kula mbek sampean mboten istiqomah di dalam dakwah. Kenapa? Tergesa-gesa ingin diajak. Makanya nek kula mbek sampean begitu kok berat diajak ini nggak mau, tak telepon nggak mau, padahal wis tak mari ngaji tak cukono bakso barang. Kan kadang-kadang begitu kan kita ngajak. Sik gak gelem ae. Nah, kita lihat kisahnya Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengajak kaum 950 tahun. Niku dipun abadikan oleh Allah wonten di surat Al-Ankabut. Mari kita lihat bagaimana Allah menceritakan jangka waktu yang cukup panjang yang dialami oleh Nabi Nuh di dalam mengajak kaumnya. Surat 29 ayat 14. Surat 29 ayat berapa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'aqadahumut tufanu wa hum dhalimun. Iya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang saleh. Masya Allah. Jadi Nabi Nuh mengajak di tengah-tengah kaumnya, mendakwai satu persatu, nuntun satu permasalahan demi permasalahan. Itu kurang lebih berapa tadi? 1000 kurang 50. Nah, jadi 950. Makanya beliau diberi gelar ulul azmi. Orang yang diberi keteguhan. Jadi nggak putus asa, tetap ngajaki, Pak. Yang menakjubkan itu nalikane dia mendakwai putranya yang tenggelam, Masya Allah. Jadi waktu anak ini ku diajak niku mboten purun, tak bangun aja, aku tak naik ke atas gunung, aku nggak akan ikut ayah. Aku akan pergi ke gunung yang tinggi dan tidak mungkin air itu akan mengejarku di sana. Ternyata pun ditenggelamkan oleh Allah. Pada saat tenggelam Nabi Nuh tetap ngajak anaknya. Jadi waktu anaknya timbul, dipanggil, nak ke sini, tenggelam, berhenti lagi Nabi Nuh. Timbul lagi, dipanggil lagi anaknya, tenggelam, sampai betul-betul tidak kelihatan. Baru berhenti Nabi Nuh mengajak. Lu kados ngoten kesabaran. Jelas ya? Nah, supaya panjenengan kali kula niku bisa tahan, memiliki jiwa yang sikoh, memiliki jiwa yang sabet itu teguh. Gimana caranya? Salah satu yang perlu kita pegang bahwa orang berdakwah itu diberi pahala pada saat menyampaikan dakwah. Saya ulangi. Ini kaidah supaya panjenengan kali kula niku sok tahan bantingan. Enggak gampang capek, enggak gampang bosen mengajak orang. Camkan satu poin ini, kaidah pertama apa? Orang diberi pahala dengan dakwahnya itu, orang diberi pahala karena dakwah itu pada saat menyampaikan dakwah. Itu diberi pahalanya di situ, Pak. Soal dia menerima tidak, itu nomor 2. Sagedipun pahami? Nah, jadi panjenengan kali ngeser kajian, Mas. Jangan lupa besok ada kajian ya. Nah, itu jadi insya Allah kalau kita ikhlas itu diberi pahala kita. Pada saat kita ngajak itu diberi pahala. Soal orangnya datang atau tidak, kalau orangnya datang kita dapat bonus. Begitu loh. Kalau orangnya nggak datang kita nggak rugi karena kita dapat pahala. Kalau berupa WA, pulsa yang dikirim itu dapat simpanan di sisi Allah Ta'ala. Tidak rugi Pak kita. Kalau ini ada di dalam benak kita nggak pernah capek ngajak orang nih. Begitu juga ngajak anak-anak, bangunkan anak-anak ketika tidur.
Nak, ayo waktu ini sholat subuh, nalikane bapak-bapak matur teng anake, nak, tangi sholat subuh, nak, itu sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau anaknya bangun, bonus. Begitu loh. Saged dipun pahami? Sehingga nanti nggak ada kerugian kita. Saged dipun pahami ini, Pak? Nggak ada kerugian kita ngajak. Sama dengan berdoa itu loh, Pak. Doa itu sudah dapat pahala ketika kita sudah mengucapkan doa. Allahumma inna nas'alukal huda. Satu misal. Ya Allah, berikan aku petunjuk, berikan anak-anakku petunjuk. Itu sudah dapat pahala. Kenapa? Doa itu ibadah. Walaupun di dalam doa itu tidak dikabul, nggak rugi doa itu. Pun saged dipun pahami ini. Jadi ini kisinggari kula mbek sampean gak gampang pegel, ngoten. Seneng aja anak nggih ngoten. Ayo coba nek sampean duwe anak bulet ditangekno niku gak tewangi tangi. Mari tangi merem ambek tenguk-tenguk gitu. Oh jenenge arek. Ya, anak saya niku le subuh, heeh, ngono. Tapi ya tetap merem. Bangun mana? Ini so boleh iki telat wis adzan. Iya. Tapi ya merem. Lho ngeten iki lan jengkel jadi wong tuwa niki. Nggih mboten? Lah wis ngene biasane telu ping 4 bulet ae. Ayo terus napa ditinggal? Ditinggal wis meneh mesti welehan bapake ambek ibuke. Anak iku lho sampean gugah, jare bapake, "Moh." Napa, Pak? Jadi mbayangno, heeh, sik merem. Iya, sik merem. Iku mbayangno tok iku wis ngelu, Pak. Lho nggih mboten? Coba nek sampean duwe anak loro sing sitok niku le sopo nak langsung tangi langsung nang kamar mandi. Bangunno arek iki semangat awak dhewe. Nggih mboten? Tapi nggugah anak sing bulet iki, masyaallah. Welehan, ngerti welehan sampean? Wis sampean ae sing gugah, moh nek tak gugah bulet sampean ae, padha ae. Ngoten, mangkane kula mbek sampean dadi beban. Jangan. Saya belajar begini, Pak. Akhirnya membangunkan anak itu nikmat aja terus. Bulet tetap nikmat. Maka pada saat kita terus menyampaikan, pahala kita berlipat-lipat. 1, pahala dakwah kita peroleh. 2, pahala kesabaran kita dapatkan. Ngoten. Biasanya ya napa biasanya? Kesel. Butrek. Wis akhirnya lawang, duduk awak sing dijawil. Ngono akhire. Lagi mboten, Pak? Nah, ini dirubah, wacananya dirubah. Jadi kita bisa komitmen, bisa luar biasa dalam dakwah itu di situ letaknya. Karena kita yakin berharap saat kita menyampaikan dakwah itu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak panjenengan kali kula niku nyampaikan materi itu sebaik-baik ucapan. Pun itu pelajaran yang kedua. Ini ketiga, pelajaran ketiga. Jadi hadis ini menunjukkan tentang apa? Tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran kita untuk berpaling dari orang-orang jahil. Pelajaran yang keempat. Mulazamatul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mulazamah. Napa mulazamah niku? Napa mulazamah niku? Dawam apa doae? Dawam itu mulazamah niku terus menerus, Pak. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu butuh napa sikap istimror. Istimror niku berkesinam terus niku mulazamah. Enggak pernah berhenti, itu namanya mulazamah. Rutin, istiqomah, ajeg. Pun dititeni niki. Dititeni. Kenapa? Li annaha sabab hibdul umma minal halak. Ya. Karena melazimi
amar ma'ruf, melazimi nasihat, melazimi dakwah, melazimi ngajak kebaikan, itu fawaiduhu katsirun. Faidahnya sangat banyak. Ya. Wa azimun, dan faidahnya sangat agung dan sangat besar. Keutamaannya itu, Pak. Makanya amar ma'ruf munkar enggak boleh berhenti. Apapun keadaannya tetap diadakan. Sama ngadakan pengajian itu untuk telawaten, Pak. Ya. Harus sabar, harus ditekuni terus mulazamah. Kenapa? Karena keutamaannya, faidah-faidahnya, kemaslahatannya itu sangat besar dan sangat agung. Apa di antara kemaslahatannya? Pertama, kenapa dakwah ini nggak boleh berhenti? Majelis-majelis taklim nggak boleh berhenti. Salah satu keutamaannya adalah karena dengan adanya dakwah yang terus berjalan, itu menjadi al-asbab, menjadi sebab-sebab hifdzul ummah, terjaganya umat minal halak, dari kebinasaan. Terjaganya umat dari kebinasaan. Ya, makanya mas-mas yang pabrik-pabrik, mas-mas yang sekolah, coba jenengan tampil, ajak temannya. Ya, ajak temannya. Itu. Kenapa ini menjaga umat dari kerusakan, Pak? Umat ini rusak, masyarakat rusak, bangsa rusak. Niku karena amar ma'ruf nahi munkar mboten jalan. Sekali membawin ya. Makanya orang-orang para pecinta kebatilan, penyeru-penyeru kebatilan itu melontarkan peluru-pelurunya untuk memfitnah dakwah sunnah ini supaya apa? Orang tidak mendekati sunnah. Supaya orang menjauhi sunnah. Makanya dakwah sunnah dikasih tuduhan-tuduhan sing elek. Sing aliran keras, padahal kini lemah lembut nyampe no. Jadi aliran keras padahal gena-gena. Ya Allah. Membikin kekacauan. Kita bikin kekacauan apa yang kita bikin? Kita aja berontak kita larang, teroris kita larang, dan kita tidak sepakat dengan keyakinan seperti itu. Tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Makanya bingung saat ini. Lah kajian itu tambah difitnah niku sing ngaji tambah kuat, tambah penasaran. Ya alhamdulillah dituduh niku dadi wong paling ngerti. Jadi menuduh dakwah sunnah itu membantu menyebarkan sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu faedahnya salah satunya, Pak. Jadi salah satu faedah dakwah itu napa? Nek dakwah niku terus dijalankan, umat ini akan dijaga dari kebinasaan. Kita lihat surat 11 ayat 117. Surat 11 ayat pinten wau? 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin Allah membinasakan negara, membinasakan kaum, kalau kaumnya itu orang-orang yang soleh. Gak mungkin. Begitu loh, Pak. Jadi gak mungkin Allah itu berbuat zalim tanpa sebab diazab, tanpa sebab dihancurkan, tanpa sebab diporak-porandakan, dikasih musibah. Itu gak mungkin. Tidak mungkin. Sama dengan kita pribadi ini, Pak. Kalau kita itu orang yang soleh, kalau kita itu tidak mungkin kita disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang mengerikan. Itu tidak mungkin. Ya gitu loh. Tidak mungkin.
Lah, untuk menjadikan masyarakat itu soleh, nah ini pripun? Kan ini tadi mengatakan Allah tidak mungkin membinasakan satu negeri kalau penduduknya itu orang yang soleh. Berarti supaya menjaga negeri dari kehancuran harus mendapatkan kesolehan. Harus menjadi masyarakat-masyarakat yang soleh. Lah persoalannya supaya jadi soleh itu harus gimana? Ya kan Pak? Ya iki diajari, benar Pak? Dakwah. Gak mungkin negeri itu bedudul. Apa bedudul? Bedudul. Apa bedudul? Muncul dengan kesendirian tanpa diajari jadi orang soleh itu gak mungkin. Ujuk-ujuk. Bedudul. Oh, gak bingung. Mbok iki bahasa ndi ya? Sidoarjo. Lho gitu Pak. Butuh proses. Makanya ibu-ibu ngingetin Mbok nggih teng kampunge diajak. Wis gelem dijak pelan-pelan. Diajak pelan-pelan. Lah nek ngajak niku Bu, supaya belum menimbulkan fitnah, niku wonten tahapan. Wonten tahapan supaya jenengan yang selama ini saya simak, saya perhatikan. Niku kelihatan ibu-ibu ketika mau mengajarkan pengajian itu hampir 90%, Mbak. Ustadz mohon adakan pengajian di tempat kami. Ini baru pembukaan, orangnya masih awam-awam Ustadz. Banyak yang gak ngerti tentang syariat, belum ngerti tentang sunnah. Oke, insya Allah siap. Materi nopo niki mau membuat 100 kesalahan wanita. Jadi sing dolek iku serem-serem bulan besan. Dorong-dorong niku sing dibales niku napa? Larangan-larangan. Sampeyan dakwah iku kuwalik, rungokno. Kuwalik. Pun paham nih? Jadi dakwah pertama itu bukan dodono sing dilarang. Sampeyan niku kuwalik. Kenapa kita kok punya pandangan kok sing dilarang dhisik didodono? Karepe cek nang bro. Keliru. Ibnu kuwalik. Wis rungokno sing temen. Dadi sing dodono niku larang-larangan dhisik keliru. Allah yang menyatakan keliru itu. Sampeyan simak susunane ayat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar apa nahi mungkar amar ma'ruf? Hah? Dadi sing kari apa? Pun ngerti mboten? Makanya wonten 3 tahap. 3 tahap niku wonten gini surat Al-Imran ayat 104. Mari kita simak. Niki cek engko ngajak wong niku cek gampang ngono lho, Pak. Dadi ono kesalahan-kesalahan wis sampeyan jarno sik anjene gak ngerti. Anjene gak ngerti. Engko kait ngaji jilbabe cuwili jarno ae. Wong kan kula mbek sampe yo ngecemesan yo. Niku mang lho gerusak-gerusi lho kepengin wong cepet, Bro. Iku rintangan, iku sing gareng ngrusak dakwah niku. Sampun ketemu? Ayo kita lihat surat Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Monggo. Metode dakwah ini, metode Rabbani ada 3 tahap. 1, mengajak. 1 napa? Mengajak. Wong niku sampeyan ngajak isih. Budal hargai. Apapun hasil amalnya, bagaimanapun bentuk amalnya, hargai. Iki sing kula mbek sampeyan kadang-kadang mboten telaten. Jelas ya? Istri diajak ngaji, gelem jilbaban, tapi ngajine mbek celana wis jarno ae sik.
Ketok bojone kan gelem wis ya, aku melok ngaji. Pakaianmu koyo gak usah. Wis jarno ae. Itu sudah melakukan sebuah perubahan. Kemarin nggak mau, sekarang ada peningkatan apa enggak? Hargai. Ngerti enggak? Suami bertahun-tahun gak sholat, hari itu sholat. Ngene ku gak usah ngomong dungarene, gak usah. Gak usah. Iso raup wurung, Mbak. Oh kayak raup gak sempurna. Raup kayak ngene gak sempurna. Wis jarno ae sik ngono lho. Jarno ae. Berarti sudah ada hargai, Pak. Tunggal ini kalau Pak, nek wong kula mbek sampean ngobati ngeramut wong loro. Ngeramut wong loro. Nek sampean niku pinter ngeramut wong loro niku, kesembuhan itu dari pola kita merawat. Makanya dokter niku setiap kali ngobati pasien, kalau pasiennya opname, sing ditakoni mesti ya napa perkembangan Ibu? Mbon sudah ada perubahan, ada sedikit, oh bagus. Nek titik padahal. Wong ini ku gak iso tangi. Ndase muter. Apa migrain? Wetenge mual-mual, nek mangan muntah. Jadi akeh sambatan ini. Begitu dikasih minum obat mesti takono ya napa Bu perkembangannya? Tasik muter nggih, tapi ndase pun mboten muter. Mpun ngelune pun hilang. Tapi nek digawe ngadeg sik beliau. Oh berarti wis apa kata dokter? Ayo, apa kata dokter? Oh wis ana olahe berarti pun sing sabar. Gitu carane. Wong loro cepet waras, ngono lho. Nek sampean mari ombe, ya napa? Sik ngeluh. Iya durung ngadeg. Wah ngene iki gak waras-waras, kok lah mati sampean. Iya, jadi ilmu kedokteran dipakai. Makanya saya saling mengatakan seorang dai, seorang guru, seorang murabi itu jiwanya seperti seorang dokter nalikane ngobati Pak. Sampeyan tingali guru-guru TK itu punya jiwa sing kaya ngono kuwi. Ustazah kok angel? Enggak, mana yang angel? Ini tulisanku jelek. Oh, bagusnya kayak gitu. Jadi orang dituntut tulisannya elek dikatakan bagus itu semangat anak belajar. Lho gimana? Ilmu ini guru TK itu sampean tingali. Tulisannya miring Ustazah, enggak apa-apa. Kan masih belajar. Lah nek Bu miring, anjane kon miring. Ngono. Anjane kula mbek sampeyan gak duwe jiwa pendidik. Gak duwe jiwa pendidik, makane dakwah iku ya banyak gagale. Wis disimak 3 tahapan iki disimak. Pertama napa? Ngajak. Nek wis orang diajak terus dia mau, berarti sudah ada wis sampeyan jogo. 1 kali, 2 kali kok gak berubah-ubah, yang sabar sampean. Sing telaten. Ngoten lho. Jelas ya? Pun. Kemudian faedah berikutnya di antara faedah manfaatnya dakwah ketika diberlangsungkan ya, itu akan menjaga umat dari fitnah. Umat diselamatkan dari fitnah. Surat 8 ayat 25 itu diantara keutamaan dakwah. Makanya dakwah tidak boleh berhenti, Pak. Dakwah tidak boleh berhenti. Ya, dakwah terus dikembangkan. Karena dakwah bisa menyelamatkan umat ini dari fitnah. Surat 8 ayat 25. Wattaqu. Napa niku? Ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab.
Ya, jagalah dirimu dari siksaan Allah. Kalau sudah ditimpakan, yang kena siksaannya itu bukan orang-orang dolim saja, orang-orang soleh pun kena. Nah, gitu loh. Orang-orang soleh pun kena, orang yang taat pun kena, orang yang ahli tauhid pun kena, orang yang ahli sunnah pun kena. Ketika azab itu tiba, yang disiksa, yang kena musibah bukan hanya orang-orang yang dolim saja, orang-orang soleh pun kena. Makanya kalimat wattaqu fitnatan, jagalah dirimu dengan apa? Makna wattaqu fitnatan itu wonten kalih. Maknanya itu ada dua. Satu, tetap menyampaikan dakwah. Itu pertama maknanya. Jagalah dirimu itu pengertiannya ada dua. Satu, artinya apa? Tetap menyampaikan, tetap ngajak, tetap menyeru, tetap mengundang, tetap menegakkan. Nomor setunggal. Nomor kali sing dimaksud wattaqu fitnatan, jagalah dirimu adalah menjaga ketaatan. Menjaga apa? Nah, jadi kalau kita jaga ketaatan, kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ikhfatillah yahfatka. Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan dijaga. Pun itu pelajaran yang keempat. Jadi menjaga mulazamahnya, apa nih? Dakwah atau nasihat, amar ma'ruf tetap disampaikan, amar ma'ruf tetap dilaksanakan, walaupun sulit, walaupun berat, ya. Usahakan amar ma'ruf jangan sampai berhenti. Dakwah jangan sampai berhenti, ngajak orang jangan sampai berhenti, tetap mendakwakannya. Sesulit apapun jalan yang harus kita lalui, karena kemaslahatannya luar biasa. Pun ya, baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan dari kajian malam ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.